Perhatian sebelum menonton video ini, gue pengen kasih tau aja kalau misalnya di sini akan mayoritas menjadi rant. Jadi gue sangat tidak stabil dalam mereview IM yang satu ini. Kalau misalnya lu agak sensitif sama kata-kata kasar atau kurang berkenan, biasanya pada umumnya kurang berkenan, atau sesuatu yang kebun binatang ya silahkan meninggalkan video ini. Tapi jika Anda ingin hidup di luar bubble Anda itu dan ingin mendengar kebenaran dan tanpa bullshit seperti biasa, silahkan tonton review ini sampai habis. Itu aja. Dari nggak nyampe 2 minggu, kira-kira seminggu gue megang IM satu ini, gue merasakan pengalaman teranjing gue dalam mereview IM. Gak ada pengalaman tersampah gue selain gue ngekomperin IM ini. Gak ada experience terburuk, termenjijikan gue kecuali saat gue nge-review DQ6 ini. Mungkin gue belum scratch at the bottom of the barrel ya. Mungkin gue belum nemuin ayam yang lebih menjijikan daripada ini. Cuman ini sangat menjijikan. Masalahnya bukan karena mereka jelek. Ingat ya, kalau misalnya lu lihat di komen di bawah ataupun dimanapun, kalau misalnya ngomong ini tuh bagus tau bla bla bla, lu nggak merhatiin harga ya, dasar reviewer tolol. Nah, ya berarti lu kagak nonton videonya. Ini bukan IM jelek, tapi experience gua dengan IM ini tuh anjing sampah kontol. Kenapa? Karena ya itu, ini bukan IM jelek masalahnya. Cuman IM ini memberikan gua sakit kepala yang rasanya kayak gua lagi kena COVID. Itu rasanya. Mungkin gue beneran lagi kena. Jadi gue udah nyoba ini beberapa kali ya, pastilah ya. Kayak untuk review gue harus coba ini banyak sekali, apalagi gue review sampai banget. Gak cuman ini dong yang gue compare, ini udah gue sensor sih sebenarnya. Dan hasilnya adalah setiap kali gue colok ini di kuping gue tunggu setengah jam. Gak nyampe setengah jam kepala gue sakit. Sakitnya bukan sakit ear fatigue karena kedengeran suara-suara frekuensi tinggi ya, tapi karena suara di sini tuh aneh banget, menyebalkan, fucking annoying banget di sini. Tonality-nya bagus, oke lah, it's okay, it's not, nggak salah banget, nggak, ini V-shape sih, kelihatan banget V-shape, kerasa banget V-shape. Tapi nggak salah banget, nggak ngaco banget, nggak sampah banget, nggak kering banget kayak ini, malah agak warm, nggak kering kayak SSR atau kayak Hermit. Pokoknya nggak sampah lah, nggak, ini bukan IM sampah, tapi aneh banget yang jelas sih. Build quality-nya kayak KZ biasa pada umumnya. Plastiknya sama, besinya sama, kabelnya sama, ear tipsnya beda. Nah, ear tips ini sangat berpengaruh kepada kesampahan pengalaman gua karena dia sangat nge-seal dan bassnya yang sampah membuat dia menjadi sampah yang seal. Tapi masalahnya mid range sama top end-nya menurut gua lumayan, tapi bassnya sampah. Ya gitu. Jadi gua pakai ini. Gue ngetes pakai whiteboard. Ini TFZ nih, eartips TFZ gue yang dicolong TFZ-nya, eartips tinggal sisanya. Whiteboard, ngurangin bassnya, ngurangin seal-nya, tapi nanti timbul masalah baru. Oke, itu tadi the build quality ya dan TLDR-nya.
Jadi ini ya bagus kalau misalnya lu masih newbie, masih baru masuk, baru punya beberapa IM yang level di bawah 1 juta. Ini lu nggak bakal notice apa yang gua notice di sini. Bayangin aja. Oke. Rekomen nggak? Nggak. Ya. Oke, bagus. Oke, standar gitu loh. Rekomen nggak? Nggak. Kenapa nggak? Karena ada lebih baik. Itu aja sih. Jadi bukannya sampah ya. Kalau misalnya lu lebih experienced, jujur malah gua ngerekomen lu beli ini buat ya ngelatih diri, ngedengerin yang aneh-aneh. Terus lu cari tahu setiap masalahnya yang ini nanti gue sebutin, lu coba cekin. Oh ini ya, dia bener, ya ada di sini ya gue denger juga di sini ya, gue ada denger juga ada masalah di sini ya, gitulah. Ya itulah. Sekarang gue ngomong soal bassnya tuh jelek, bassnya tuh sampah menurut gue. Bassnya itu gloomy, bassnya itu pelan, tapi bassnya itu ada terus. Dia nggak boosted, dia nggak keras bassnya, nggak gede gitu, nggak segede bassnya Blonde pas gue dengerin, tapi annoying banget, like fucking annoying banget, kayak ada terus dan bikin sakit kepala. Problemnya itu kayak ekornya panjang banget, kayak tolol gitu loh. Ini nih bassnya tolol gitu menurut gue, kayak nggak koheren banget. Bassnya tuh kepisah, tapi bukan kepisah yang baik gitu. Jadi kayak ada 2 macam, ada 3 sih speakernya di sini. Cuman kerasa kayak ada speaker yang terpisah dari speaker lainnya gitu, kayak subwoofernya gitu anggapannya. Tapi rasanya jadi kayak artificial, kayak palsu gitu loh. Kayak unnaturally terpisah. Pokoknya tolol banget. Dan lower frequency-nya bassnya ini belumnya ini ngebuat definition dari suaranya itu nggak gitu bagus. Nggak sebagus potensi dia yang menurut gue lumayan. Masalahnya. That's the fucking problem. Kayak potensi di sini dirusak sama incoherency. Yang gue yakin kalau misalnya orang-orang ya belum begitu experience, belum begitu berpengalaman di dunia audio begini, nggak gitu merhatiin. Jadi suaranya bagus-bagus aja, bassnya enaknya jeduk-jeduk aja. Tapi fuck. Dan ini di hype. Kenapa di hype? Gue rasa sebenarnya reviewer lain tuh sadar, cuman nggak mau ngomong aja. Kayak ada beberapa reviewer yang gue udah ngechat sama gue dan bilang emang ini sampah. Cuman di videonya gue nonton, kalau nggak di review tertulisnya gue tonton, gue baca kagak ada. I am not going to bullshit anything. Karena kuping mereka lumayan bagus gitu. Jadi gue tahu kalau mereka tuh denger juga masalah di sini. Dan tahu juga kalau misalnya di sini tuh kenapa mereka juga bingung juga kenapa ini nge-hype gitu. Dan gue terus terang aja ya, gue nggak rekomen ini ke siapa-siapa. Orang reviewer tuh ya suka ngerekomenin sampah ke orang-orang. Gue bingung deh. Kayak earphone ini bagus untuk orang-orang yang pendengarannya rusak. Ya gue bayangin sih gitu, kayak ini temen untuk orang-orang tipe-tipe yang demen bassnya gede. Tapi kalau misalnya bassnya sampah tapi gede gitu, apa lu rekomen? Menurut gue sih enggak gitu, gue sih kagak. Gue rekomen ya bassnya gede tapi ya bagus gitu loh. Kayak 01 lebih bagus lah bassnya menurut gue, karena nggak aneh, nggak terpisah, nggak koheren gitu loh. Jadi ya itu sih untuk bassnya. Dan rant tambahan gue untuk mid range-nya nih yang sangat disayangkan ya. Lumayan menurut gue, upper mid range-nya agak jatuh, agak drop kayak Blonde 03. Tapi mungkin banyak orang yang demen sebenarnya model mid range agak lebih warm, lebih tebal, lebih lush gitu ya. It's not a problem in my opinion. Dan
Ya, it's not really a problem. Tonalitasnya juga oke lah. Ya. Untuk KZ tuh standarnya bagi gue lupa ngomong ini ya. Orang banyak yang hate on KZ, orang-orang yang pretentious audiophile, banyak yang gak suka sama KZ karena mereka V-shape dan apalah, itulah dan apalah ya, koherensinya jelek lah apa. Dan orang-orang juga banyak banget yang biasanya yang baru-baru datang bilang, oh iya KZ bagus, oh iya KZ. Jadi sebenarnya kalau gue tuh salah satu mungkin dari orang-orang yang bilang kalau misalnya KZ itu sampah, karena most dari barangnya sampah. Tapi gue dengan pandangan itu timbullah sebuah norma kebiasaan yang gue lakukan, bahwa standar saat nge-review IMKZ standarnya itu sangat rendah. Jadi ini bagus banget. Gue pertama kali denger ini nih, gue lumayan kaget. Bagus banget, tapi 30 menit kemudian gue pengen buang ini. Gitu aja sih. Karena jujur menurut gue kalau lu denger ini bentar doang ya, ini lebih bagus daripada ini dua sih. Bassnya mungkin lebih cepet ya di ZSN Pro X, bukan di ZS10 Pro. Ini bassnya agak lambat, nggak jelas juga nih. Tapi ZSN Pro X ini lebih cepet, cuman dia kayak bright nggak jelas gitu ya. Classic KZ bright nggak jelas. Di sini nggak. Nah di sini nggak. Saya bilang, oh ini treble nih gue ngomong nih. Treble-nya tuh agak-agak imbalance menurut gue. Treble-nya tuh agak-agak imbalance, tapi nggak bright dan overly boosted kayak kaset-kaset pada umumnya ya. Dia kadang-kadang sih bilang kalau misalnya lu denger di lagu-lagu yang banyak s-nya, kalau nggak lu dengerin review gue nih kadang suka s-nya gitu-nya ya. Lu denger sibilan pakai ini. Kalau nggak lu, dan menurut gue treble-nya yang imbalance ini, yang dimana dia turun dari upper mid range dan lower treble, dan dia lompat di 6K, 7K, dan 8K situ, itu turun lagi. Nah ini nunjukin kalau kayak ada sebuah problem baru, dimana kalau misalnya gua dengerin lagu-lagu kayak Childish Gambino yang Me and Your Mama, tuh kalau misalnya denger ya, dia itu kan suaranya tuh kayak respi gitu ya. Gue demen banget, apalagi kayak yang ngebelt sampai teriak gitu ya. Gue nggak mau contohin sekarang karena ini sudah jam 3 pagi di rumah gue. Dia itu suaranya annoying tapi fun. Jadi maju banget karena fundamental tones-nya untuk suara vokal laki-laki itu maju di mid range-nya. Tapi serak-seraknya itu juga maju juga di 7K itu tuh, kayak 6K 7K itu tuh. Jadi kayak maju banget dan aneh tapi fun gitu. Jadi gue nggak tahu ini bagus apa enggak. Menurut gue sih nggak gitu demen, tapi ya kalau misalnya gue bilang ini tidak memberikan efek kejut ke gue bohong, karena emang ada efek kejutnya dan ada dikit-dikit dimana gue tuh merasa oh ini guilty pleasure lumayan lah ya, gue bisa enjoy gitu ya di depan muka gue. Tapi ya cuma sebentar doang, itu sakit kuping gue karena suaranya, karena ya bass yang tadi, yang bass tololnya dia ngerusak semuanya. Jadi sebenarnya IM ini dirusak, sekali lagi gue bilang dirusak sama bass tololnya dia. Itu gue rekomen Blonde di atas dia. Ini sambil biasanya nih struktur video gue tuh agak beda sama sekarang, tapi ya udahlah. Blonde itu detail retrievalnya menurut gue nggak sebagus di sini. Presisi imagingnya menurut gue juga nggak sebagus di DQ6. Tapi satu, dia suaranya nggak aneh tolol. Kayak gue rasa nih, ini 3 driver nih, lu lihat nih ya, driver 1, 2, 3 nih. 3 nih driver tololnya ini nih ya. Yang ini 2 nih kayaknya fine aja. Nah ini 3 nih tolol nih
ya. Dan lu lihat grafnya ya, kalau misalnya lu nonton videonya si After Sound Review, lu bakal lihat grafnya kan. Di video gua kagak ada, karena gua kismin kagak bisa beli mikrofonnya atau couplernya itu tuh. Jadi ini bassnya boosted, bass, harus turun di lower mid range, enggak sih, dia masih agak-agak gradual di lower mid range, harus turun di mid range sekitar 801k itu. Dia naik, naik ke 2k, itu turun, itu naik lagi di 78k, itu turun lagi pelan-pelan. Jadi kayak gua rasa posisinya di situ tuh, driver 1, driver 2, driver 3, dan di lamnya jadi 1. Kayak itu yang gue bayangin ya, melihat sebagaimana besar, ya ini sarkas ya kalau lu gak ngerti, sebagaimana besarnya usaha KZ untuk menciptakan suara yang baik dan kreatif, ya nggak teman-teman? Iya, begitu. Jadi ya, gue ngomongin apa lagi? Oh, kenapa Blonde lebih bagus? Tai, gue ngeramble sampai ngaco nggak jelas. Kenapa Blonde menurut gue lebih bagus? Karena tuh ya tadi suaranya nggak aneh. Dan 2, Blonde 03 itu punya satu problem. Satu problemnya itu dia lower mid range sama bassnya tuh gede tolol, lebih gede daripada ini. Tapi sisanya bagus. Kecuali mungkin upper mid range mungkin ada yang kurang ya. Mungkin bagi beberapa orang kurang. Menurut gua kadang-kadang kurang sih, bener. Tapi treble-nya aman. Upper treble-nya ada. Mid range-nya enak. Bassnya tolol. Terus, gua tahu. Biasa whiteboard ear tips dengan ceiling yang lebih rendah, yang lebih loose ya. Kalau gua colok ke sini, bassnya berkurang. Oh, iya, suaranya jadi bagus. Nah, kalau gue colok ini ke sini, bassnya kurang. Tapi tetap aneh ya. Ini kurang tapi tetap aneh ya. Tapi treble spike-nya itu tuh makin kerasa gitu loh. Jadi nggak bisa juga di fix dengan mudah, dengan semudah ini gitu. Jadi kenapa gue lebih rekomen ini? Tonality juga menurut gue lebih bagus Blonde. Ini ada di beberapa vokal yang tadi gue bilang suara-suara kayak Childish Gambino itu terasa aneh banget. Di sini masih bagus. Nggak kayak balance, secara nyatu lah sama musiknya. Ya itu sih menurut gue. Separasi di sini oke. Separasi di sini oke. Biasa aja. Lumayan sih sebenarnya di mid range dan treble-nya. Yang biasa-biasa tuh kayak misal lu denger soundtrack wibu. Ya pasti lu ada salah satu dari lu atau setidaknya yang wibu akut ya. Yang suka denger lagu-lagu ike gitu ya. Kalau enggak ya, lagu-lagu soundtrack anime gitu ya kayak gua. Lu pasti tuh kedenger yang kayak detail cing kayak bel-bel kecil-kecil di pinggir tuh, kecil-kecilan gak jelas itu di pinggir tuh ya. Ini definitionnya bagus. Tapi untuk apapun yang ada bassnya, sampah. Gitar nggak natural, tone-nya jadi mungkin agak ngaco di situ. Tapi ya in general ini oke gitu loh. Tapi gue nggak bisa rekomend ini. Kenapa? Nah satu lagi ada ini juga. Lu mau nyari yang V-shape ya? Ada ini lebih bagus. Lebih ya argumennya kenapa? Sama Blonde 03. Mungkin ini gue lebih demen 03 daripada 01 karena dia tuh agak-agak tajam di upper mid range ya. Dan low treble-nya tuh agak sedikit terlalu boost menurut gue. Dan mid range agak terlalu tipis menurut gue. Tapi ya koheren, tonalitas lebih bagus. Ya udah, lebih bagus sih. Ya udah kayak sisanya mirip-mirip. Bassnya lebih bagus di sini, lebih normal gitu. Kenapa gua harus beli ini gitu? Dan ini lebih murah juga. Dan ini juga ada di MH755. Tone-nya lebih dapat, lebih koheren. Mungkin definition dan detailnya nggak sebagus di sini. Kecuali untuk bassnya. Tapi menurut gua this is more correct sounding, lebih normal sounding ya. Ini ada tenor, V-shape juga. Ini ada mirip-mirip shouty type of KZ V-shape meskipun gak nyampe situ juga sih ya. Tapi it's better dalam hal ini lebih tight, ini lebih clean, suaranya lebih clear. Mungkin soundstage-nya terlalu kecil menurut gua.
Tapi kayak imaging soundstage bagusan di sini, tapi kayak soal crispness dan cleanness dan openness of the sound, suara-suara lebih begitu bagusan di tenor, jadi gue tetap rekomend tenor di atas ini gitu. Ini juga final audio E2000 soundstage lebih luas, meskipun mungkin tadi gue bilang ini mid range dan treble-nya lebih crisp mungkin ya, tapi secara separation, secara tonal balance, secara balance in general bagusan di sini gitu. Jadi gue nggak bisa rekomen ini. Dan kalau misalnya lu nonton video gue kemarin, bukan kemarin juga sih, yang sebelumnya lagi, Haze Sound Heart Mirror, menurut gue kalau lu nyari yang lebih netral, ya cuman beda dikit ya, nggak dikit juga sih, hampir 2 kali lipat teman ya. Menurut gue sih masih dikit. Ya beli Haze Sound aja. Itu jauh lebih bagus gitu. Kalau enggak IT00 lah, cari yang secondan gitu ya. Kayak menurut gue lebih worth gitu. Kalau enggak Tinte 2 gitu. Kayak banyak sekali ya dengan harga-harga yang mirip-mirip segini yang gue bisa rekomend di atas dia. Kalau lu nyari yang V-shape, di sini V-shape semua. Tapi kalau misalnya lu notice, mungkin gue belum ngomongin soal yang satu ini. Nah, di sini kalau lu lihat di judul ada tulisan G dan A. Nah, ini dia. Rata-rata IM paling sampah yang pernah ada. Kalau misalnya gue bilang ini ngasih ini suaranya nggak sampah, tapi ngasih gue pengalaman dan experience yang experience sama pengalaman sama yang gue tahu anjing. Experience yang sama lagi anjing tolol, yang sampah. Ya. Ini IM-nya sampah, tapi experience-nya enggak sampah. Kenapa? Karena begitu gue pakai, gue lepas. Gue kagak kuat, ini suaranya sampah. Dan gue sangat rekomen, enggak sih, gue nggak rekomen sama sekali. Tapi ini gue sangat rekomen bagi orang-orang yang ingin pendengarannya rusak, gue silahkan menggunakan ini ya, Beryllium Driver. Beryllium Driver. Tapi suaranya sampah gitu aja. Makanya gue bahkan tidak akan menerima ini secara gratis. Mending gue jadiin ini pemberat kertas. Dan ini pun pemberat kertas yang sampah. Kenapa? Karena kurang berat. Udah. Jadi ini akan gue GA. Bagi yang penasaran kayak gue, daripada lu beli baru dan gak worth, lu penasaran sama suaranya, gue GA aja ini. Syaratnya gampang. Like, comment, sub, itu nanti gue pilih dari komen. Siapa yang bisa, mungkin secara random atau mungkin komen yang paling gue suka langsung gue kirimin aja, gue minta alamatnya. Biaya ongkir gue yang tanggung, lu cuma terima barang jadi. Satu syarat lagi, jangan tuntut gue atas penyiksaan dan penganiayaan ya, kalau begitu udah denger ini. Itu saja. Oh iya, gue lupa komparasi sama kaset-kaset lain. Tapi tadi gue udah bilang sih sebenarnya ini bagus. Jadi ya, kalau lu mikir mau beli kaset ini oke, menurut gue. Kecuali lu pengen beli IM yang bagus aja, menurut gue skip. That's it for the review. Don't forget to watch videonya si Om Jason. Gua nggak taruh di sini kenapa? Karena gua suka lupa, antara gua lupa atau gua malas. Cari di channel ini. See you next time. Godspeed.